Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai otomatisasi tata kelola keuangan. Ini adalah bab yang kedua. Judulnya Anggaran, Pendapatan, dan Belanja. Kompetensi dasarnya ada 3.3, menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. KD 4.3, menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Memahami penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. 2. Terampil menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Di sini ada pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan, dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter atau uang dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat pembanding dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan sehingga proses pelaksanaan terkendali. Anggaran memiliki 2 peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama, berperan sebagai alat perencanaan, dan kedua, berperan sebagai alat pengendalian. Nah, maksudnya di sini dengan adanya anggaran, kita akan merencanakan sesuatu kegiatan. Jadi direncanakan berapakah pemasukan yang akan kita terima, apa sajakah pengeluaran yang harus kita keluarkan. Nah, nanti setelah kita mempunyai anggaran, kita akan bisa mengendalikan mana hal yang lebih penting dan mana hal yang tidak lebih penting, yang sesuai dengan anggaran. Kemudian ada tujuan anggaran. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 4. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Nah, maksudnya di sini dengan adanya anggaran itu kita menjadi punya landasan yuridisnya, formalnya atau hukum dasarnya. Kemudian kita juga dapat mengendalikan jumlah-jumlah dana yang akan kita keluarkan. Kemudian kita juga akan mengetahui investasinya dari mana saja, berapa kira-kira pemasukannya. Dan nanti akan terlihat jelas antara rencana yang sudah kita buat dengan realitasnya. Begitu. Kemudian ada fungsi anggaran, ada 2, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi. Untuk fungsi perencanaan adalah anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memilih beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jadi, dengan adanya perencanaan, kita akan tahu ke depannya itu rencana kita mau bagaimana dan pengendaliannya itu mau bagaimana. Kalau misalkan ada kendala, kita harus bagaimana solusinya itu. Yang kedua, ada fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai
unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Jadi namanya koordinasi. Jadi dikoordinasikan antara rencananya dan tindakannya. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi. Dalam menyusun anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Jadi untuk menyusun anggaran itu harus dikomunikasikan dengan semua orang yang ada dalam satu tim tersebut. Tidak semena-mena untuk didikte atau diatur oleh satu orang, tapi kita mengusahakan untuk komunikasi atau dengan kata lain kita bermusyawarah. Yang keempat, ada fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Nah, motivasi ini semangat untuk bekerja. Nah, karena kita berkomunikasi, kita bekerja sama, akhirnya akan timbul suatu motivasi karena kita bekerjanya bersama-sama atau saling membantu. Yang kelima, ada fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksanaan yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Nah, di sini tadi kan sudah ada anggaran. Nah, dengan adanya anggaran, kita akan bisa mengendalikan mana yang lebih penting, mana yang harus kita beli, mana yang harus kita lakukan. Nah, nanti akan dilakukan evaluasi. Apakah yang kita anggarkan dengan kenyataannya itu sama atau berbeda? Misalkan berbeda pun, berbedanya dari anggaran itu akan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, nanti dievaluasi. Misalkan lebih tinggi, apa penyebabnya? Misalkan sebaliknya lebih rendah, apa juga penyebabnya? Itu yang namanya evaluasi. Misalkan ada kendala, nah kita evaluasi apa sih yang menyebabkan kendala tersebut? Nah, kira-kira bagaimana penyelesaian kendala tersebut? Yang keenam, ada fungsi pendidik. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini untuk fungsi pendidikan itu tadi berhubungan dengan fungsi komunikasi. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dengan adanya komunikasi nanti akan terpecahkan suatu masalah. Nah, dari komunikasi tersebut itu akan melatih orang-orang atau manajer itu untuk bisa menerima masukan dari orang lain, misalkan ada pendapat dari orang lain dan kita juga bebas untuk berpendapat. Itulah fungsi pendidik. Jadi kita membiasakan diri untuk bisa menerima pendapat orang lain dan kita berkesempatan atau berani untuk menyampaikan pendapat kita. Kemudian ada manfaat anggaran, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendali atau alat pengendalian. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Nah, tadi. Jadi kalau pengendalian itu kita akan melihat rencana kita awalnya seperti apa dan apa saja yang harus kita keluarkan uangnya untuk pendanaan apa saja. Nah, kita akan selalu berpacuan pada anggaran tersebut. Yang akan misalkan pengeluaran di anggaran itu berarti itulah hal yang akan kita prioritaskan untuk pengeluaran. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut,
dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Maksudnya di sini fiskal itu kita akan mengadakan perpajakan. Fiskal itu adalah kata lain dari perpajakan. Nah, kenapa sih kita menganggarkan pajak juga? Nah, dengan adanya penganggaran pajak, kita akan mengetahui, karena misalkan kita sedang membahas anggaran pemerintah, berarti pemasukan yang akan kita terima atau penerimaan uang itu dari pajak-pajaknya. Dan dari pajak tersebut itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dengan pajak juga atau fiskal itu bisa kita jadikan sebagai subsidi silang. Yang keempat, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Nah, maksudnya di sini untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi itu maksudnya dengan adanya alat koordinasi ini atau anggaran sebagai alat koordinasi, nanti akan jelas siapa yang akan menjalankan pengeluaran ini, siapa yang akan menjalankan pemasukan ini. Nah, nanti akan dideteksi apakah pengeluaran dengan pemasukannya lebih besar yang mana. Gitu. Kemudian yang berikutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif. Maksudnya di sini komitmen dari berapa hal yang harus kita keluarkan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Jadi di sini penilaian anggaran itu anggaran sebagai alat penilaian kinerja itu maksudnya apakah yang sudah kita anggarkan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Nah, di sini dikatakan kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Kemudian yang berikutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif dan efisien dalam pencapaian target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, tadi motivasi itu, misalkan kita sudah sesuai target, berarti kita dinyatakan tadi penilaian kinerjanya adalah kita dinyatakan berhasil karena sudah sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat. Jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran operasional adalah rencana kegiatan perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, maksudnya di sini ada pendapatan. Tadi kalau untuk anggaran negara pendapatan kita adalah dari pajak atau dari perpajakan atau dari fiskalnya. Nah, di sini kita akan mengetahui dalam satu periode tertentu, misalkan 1 tahun, kira-kira berapa pendapatan yang kita dapatkan. Nah, dari pendapatan tersebut kita akan rencanakan kira-kira mau digunakan untuk apa pendapatan tersebut. Kemudian dalam anggaran operasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, anggaran laba. Untuk anggaran pendapatan adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Nah, misalkan untuk anggaran pemerintah tadi kita mendapatkan pendapatan dari perpajakan.
Dan untuk anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan kita keluarkan atau akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempermudah pelaksanaan anggaran tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan untuk biaya berarti apa saja yang akan kita keluarkan, biaya apa saja yang akan kita keluarkan dari pendapatan yang tadi sudah kita dapatkan. Untuk anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa datang. Nah, maksudnya di sini untuk anggaran laba berarti kita mendapatkan keuntungan. Setiap organisasi pasti akan mempunyai tujuan yaitu mencapai targetnya, dan tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Nah, maksudnya di sini untuk anggaran keuangan, jadi kita menganggarkan misalkan gimana sih caranya agar produk yang kita buat itu cepat habis. Nah, kita akan berpikir, kita berarti manajemen pemasarannya. Nah, kita membiayai manajemen pemasarannya. Misalkan pemasarannya mau lewat IG atau misalkan WA atau internet lainnya seperti itu. Nah, dari situ kita harus menganggarkan karena tidak mungkin semua hal itu adalah gratis. Jadi tetap maksud anggaran keuangan itu kita menganggarkan untuk sesuatu yang bisa menunjang terjadinya suatu rencana kita. Anggaran keuangan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada penganggaran investasi, adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang, modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Untuk anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang berikutnya, proyeksi neraca adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Nah, dengan adanya proyeksi neraca, kita akan mengetahui berapa besar harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan dalam bentuk apa saja, misalkan harta-harta yang kita miliki, misalkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk mesin dan lain sebagainya. Di sini ada metode penyusunan anggaran. Yang pertama, otoriter atau top down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pemimpin atau pimpinan, dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunan. Jadi ini 100% dibuat oleh pemimpin. Anggaran ini. Jadi kita sebagai karyawan misalkan kita hanya menjalankan apa yang sudah dibuat atau sudah dianggarkan oleh pimpinan kita. Yang kedua, demokrasi atau bottom up. Nah, di sini dalam metode ini anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun melalui dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggarannya ditargetkan pada masa yang akan datang. Namanya demokrasi. Jadi bawahan dan atasan bekerja sama untuk menyusun anggaran ini. Nah, ini diutamakan kepada
karyawan untuk menyusunnya dan harus disertakan dengan targetnya. Kemudian yang ketiga, campur tangan top down dan bottom up. Nah, yang terakhir ini, metode ini adalah campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atasan dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman dari atasan atau pemimpin atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Nah, jadi kalau untuk yang campuran itu pemimpin menentukan dulu, saya akan melaksanakan kegiatan ini misalkan. Nah, saya mempunyai anggaran pemasukan sekian dan pengeluarannya silahkan dirinci yang dasarnya tidak akan melebihi pemasukannya misalkan. Itu perintah dari pimpinan dan nanti yang mengelola mengenai penganggaran pengeluarannya itu adalah dikelola oleh bawahannya atau karyawannya. Prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, penentuan pedoman perencanaan, yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Nah, namanya pedoman perencanaan itu pasti dibuat sebelum anggaran itu atau rencana itu dibuat. Yang kedua, persiapan anggaran, yaitu tahap di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Nah, di sini ada persiapan anggaran. Jadi kita harus menyusun prediksi. Kira-kira kita akan menjual berapa barang. Yang ketiga, penentuan anggaran, yaitu tahap diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Nah, kalau pada waktu kita akan menentukan anggaran, berarti semuanya harus ikut rapat karena di sini nanti kita akan menggunakan tadi sistemnya demokrasi. Kita akan berdiskusi atau berkomunikasi untuk mencapai atau penentuan anggaran yang akan dilaksanakan di periode berikutnya. Yang keempat, pelaksanaan anggaran, yaitu tahap dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini maksudnya anggaran yang sudah terbukti untuk dikeluarkan. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Untuk melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan biaya atau belanja, diperlukan rencana kegiatan selama 1 tahun atau 1 periode. Kedua, dibuatlah rencana anggaran pendapatan dan biaya atau belanja anggaran dalam melaksanakan aktivitasnya terarah pada satu tujuan. 3. Untuk menjalankan aktivitas, maka yang harus dipersiapkan pertama dan utama yaitu unsur modalnya. Jadi, untuk melaksanakan semua anggaran, kita harus tahu dulu modalnya, karena dengan adanya modal maka kita baru bisa untuk membelanjakannya. Yang keempat, dalam akuntansi pengertian modal atau kapital adalah selisih antara harta atau aset dikurangi utang. Bagian modal kerja yang paling lancar adalah kas. Nah, nanti di sini kita hitung dulu selisihnya harta kita dengan utang yang kita miliki. Yang kelima, kas merupakan fungsi yang kas itu mempunyai fungsi untuk membayar seluruh kegiatan operasional sehari-hari, baik secara kontinu atau setiap saat. Nah, di sini makanya tadi dikatakan bagian modal kerja yang paling lancar adalah kas, karena dengan adanya kas itu dalam bentuk uang. Makanya dengan adanya kas itu kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehari-harinya. Pembayaran atau pengeluaran kas disebut dengan cash flow atau aliran kas keluar. Sedangkan cash inflow adalah aliran kas masuk. Nah,
Nanti ada pembayaran berarti atau pengeluaran itu berarti kas yang keluar. Nah, kalau ada pemasukan atau penerimaan atau pendapatan itu dinamakan sebagai kas masuk. Kemudian untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja di sini juga kita harus menentukan jumlah persediaan kas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bersih atau persediaan kas minimal adalah satu, pertimbangan aliran kas masuk dan kas keluar. Untuk setiap pengeluaran kas akan dapat dipenuhi dari penerimaannya sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan kas minimal yang besar. Dan yang kedua, penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. Nah, di sini dikatakan apabila aliran kas sesuai dengan yang diperkirakan, maka perusahaan tidak perlu mempertahankan adanya persediaan minimum yang cukup besar. Nah, persediaan minimum itu sama dengan cadangan. Jadi kalau kita sudah membuat sesuai dengan anggaran aliran kasnya, berarti kita tidak perlu menyediakan anggaran cadangannya yang terlalu besar. Yang ketiga, hubungan manajemen dengan pihak luar. Nah, maksudnya di sini hubungan manajemen dengan pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat mempermudah dalam pengkreditan, misalkan bank. Berikutnya ada anggaran kas, adalah suatu rencana yang menunjukkan estimasi aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu pada waktu yang akan datang. Estimasi tersebut terdiri dari yang pertama ada estimasi aliran kas dari penerimaan hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen itu berarti hasil dari laba perusahaan, hasil penjualan, aktiva tetap, dan lain sebagainya. Untuk estimasi yang kedua adalah estimasi aliran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang, pembayaran upah atau gaji karyawan, pengeluaran biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, pembayaran bunga, kemudian tadi ada dividen atau laba kita bagikan kepada investor atau yang berinvestasi. Kemudian pajak, karena kita menjadi warga negara yang baik, berarti dalam semua kegiatan kita wajib untuk membayar pajak. Ada premi asuransi, kemudian ada pembelian aktiva tetap. Nah, pembelian aktiva tetap misalkan tadi kita membeli tanah, kita membangun bangunan, itu namanya aktiva tetap. Tahap berikutnya ada tahap penyusunan anggaran kas. Nah, tahapnya adalah yang pertama, menyusun estimasi aliran kas masuk dan estimasi aliran kas keluar menurut rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun estimasi kebutuhan dana dari sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasional perusahaan. Nah, defisit ini maksudnya misalkan tadi kas kita berkurang. Nah, dari kekurangan kas tersebut, berarti kan penerimaan kita lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, kita akan mencari dana kemana lagi, misalkan pinjam ke bank atau bagaimana. Tuh. Yang ketiga, menyusun estimasi pembayaran bunga kredit beserta waktu pembayarannya kembali. Kemudian yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan aliran kas masuk dan aliran kas keluar setelah dananya transaksi finansial. Nah, maksudnya di sini setelah kita melakukan pembelanjaan, dan di situ kan berarti sudah ada transaksi finansialnya. Nah, dari transaksi finansial tersebut nanti kita akan mempunyai dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menghitung berapa yang kas yang sudah masuk dan berapa aliran kas yang sudah keluar. Kemudian tujuan pembuatan anggaran belanja di sini adalah menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yaitu membangun modal bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika
menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Nah, maksudnya di sini kita harus menyediakan pendapatan yang akan digunakan untuk misalkan kayak tadi, saya akan memperkenalkan produk saya menggunakan sosial media. Nah, dengan sosial media itu berarti kita harus menganggarkan kira-kira berapa dana yang harus kita keluarkan untuk mengiklankan produk kita atau memasarkan produk kita. Tuh. Yang berikutnya, memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. Nah, tadi misalkan kita memperkirakan dengan kita mengenalkan produk kita menggunakan sosial media yang misalkan anggarannya sekian. Nah, apakah sesuai dengan target kita? Misalkan kita tadi sudah menargetkan dengan memperkenalkan produk menggunakan sosial media, maka kita akan mendapatkan penjualan targetnya adalah misalkan 200%. Nah, dari 200% itu dari yang mana 200%-nya atau 20%-nya dari yang mana misalkan. Nah, kita lihat misalkan dari bulan sebelumnya. Yang berikutnya ada tahapan penyusunan anggaran belanja perusahaan. Di sini penentuan pedoman anggaran. Pedoman anggaran belanja perusahaan didasarkan pada anggaran belanja selama 1 tahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Kemudian ada penetapan rencana besar perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja perusahaan. Pembentukan panitia untuk penyusun anggaran belanja perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada persiapan anggaran setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Kemudian penetapan anggaran dilaksanakan selanjutnya adalah menentukan anggaran belanja perusahaan yang telah dibicarakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh banyak pihak di perusahaan. Nah, jadi di sini yang kita tentukan adalah periodenya misalnya adalah 1 tahun untuk anggaran. Jadi yang kita akan menganggarkan 1 tahun ini kita akan mendapatkan berapa pendapatan dan berapa anggaran yang harus kita belanjakan. Jenis-jenis anggaran keuangan yang harus dimiliki perusahaan. Ada anggaran penjualan, yaitu untuk memprediksi penjualan di masa depan yang berisi tentang rencana jenis-jenis barang yang ingin dijual, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan itu sendiri. Yang kedua, anggaran produksi. Semua rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Yang ketiga, anggaran biaya produksi, berisi mengenai perencanaan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasinya. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran sangat diperlakukan dalam proses produksi dan berisi segala hal perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas bahan baku serta satuan uang. Yang kelima, anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu mengenai prediksi tentang biaya tenaga kerja selama 1 periode anggaran dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran dan laba rugi. Berikutnya ada anggaran overhead pabrik, mengenai perencanaan biaya pabrik selama 1 periode anggaran dan dapat digunakan dalam penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Kemudian ada anggaran persediaan, memuat semua hal mengenai persediaan dalam periode tertentu. Nah, di sini untuk persediaan baik persediaan bahan baku maupun persediaan alat-alatnya. Tuh. Dan yang berikutnya ada anggaran program, mengenai seluruh anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan semua program untuk perusahaan yang berupa jenis produk seperti program penelitian dan pengembangan. Nah, di sini untuk perusahaan itu pasti ada program tentang penelitian atau pengembangan. Maksudnya di sini penelitian itu misalkan kita teliti
apakah produk kita sudah bisa diterima oleh masyarakat atau belum. Nah, misalkan sudah diterima, nah bagaimana cara mempertahankan atau mengembangkan produk ini? Misalkan tadi kita eh, memproduksi hand body. Nah, dari hand body itu kita misalkan pertama kita hanya ada varian harumnya itu hanya bunga aroma mawar dan melati. Nah, kita kembangkan dari aroma mawar dan melati, kita tambah misalkan menjadi aroma green tea atau aroma-aroma yang lain. Itu namanya pengembangan. Atau bisa juga misalkan kita tetap aromanya hanya mawar dan melati, tapi pengembangannya yaitu misalkan kita memberikan eh, botol yang baru, atau misalkan kita mendesain untuk pembungkusnya tuh seperti itu. Kemudian ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran operasional atau aktivitas perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Ada anggaran pengeluaran modal, prediksi perubahan aktivitas tetap suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian juga ada anggaran kas mengenai estimasi sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu. Ada anggaran laba rugi. Anggaran yang disusun berdasarkan anggaran operasional ini mengandung prediksi laba atau rugi. Nah, di sini misalkan keuntungan yang akan kita dapat dalam periode tertentu. Ada juga anggaran neraca mengenai rencana posisi keuangan atau aktivitas atau aktiva, kemudian ada utang. Nah, kalau aktiva di sini itu maksudnya harta yang kita miliki, kemudian utang kita ada berapa dan modal perusahaan di awal dan di akhir. Nanti kita hitung modal awal kita berapa. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan laba atau rugi, modal akhir kita tinggal berapa. Kemudian ada anggaran posisi keuangan. Nah, untuk anggaran posisi keuangan ini adalah anggaran terakhir yang harus dimiliki perusahaan. Maksudnya di sini anggaran posisi keuangan itu kita harus melihat berapa sih keuntungan yang kita dapat atau laba yang kita dapat. Misalkan kita mengalami kerugian, berapa sih kerugian yang kita dapat. Nah, itu yang dinamakan posisi keuangan. Nah, itu mengenai anggaran. Jadi, kita dalam menyusun anggaran, kita harus mengetahui berapa pemasukan kita, dan dari pemasukan tersebut kita akan menyusun anggaran pembelanjaannya. Nah, perlu kita ingat, untuk menyusun anggaran tersebut, kita harus menargetkan bahwa anggaran yang kita susun tidak melebihi dari perkiraan pendapatan yang akan kita dapat. Tuh. Kemudian dalam menyusun anggaran, yang harus kita ingat juga kita harus menyediakan dana cadangan. Karena apa? Karena kadang anggaran yang kita buat sekarang belum tentu harganya masih sama. Tuh. Fungsinya anggaran itu sebenarnya untuk membuat sesuatu yang kita buat itu menjadi lebih terarah. Tuh, nanti juga akan terkoordinir tugas-tugasnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan misalkan nanti ada suatu pertanyaan, silahkan kita masuk ke forum tanya jawab. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.